Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak sekalian, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan tauhid itu, tapi saya jelaskan dulu beberapa menit. Pertama berkaitan dengan gantinya kitab dari yang lama menjadi yang baru. Kalau yang lama itu dipelajari separuh sebelum masjid ini direnovasi. Terus libur sampai ada corona mungkin gitu ya. Terus dilanjutkan, sudah berakhir sampai bab yang ke-67, judulnya wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang semestinya. Sudah selesai. Berikutnya berkaitan dengan kitab itu, sebenarnya dari sisi keilmuan tidak merupakan kelanjutannya, tapi saling melengkapi. Ada yang dibahas di kitab itu mungkin dibahas lagi di kitab ini, ada tambahan-tambahannya begitu. Kitab ini sudah dipakai di mana-mana. Saya sebutkan supaya ada kekuatan mental buat kita untuk mempelajari ini. Masjid Al-Falah Surabaya sudah pakai ini, Pelindo Perak sudah pakai, BUMN, Syah Bandar, kantor pajak Juanda. Kemudian ya dulu Takobar Kedintang, Masjid Kedintang. Mengapa saya sebut BUMN? Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Kadang-kadang ada orang punya pendapat kitab itu jangan boleh diajarkan di BUMN. Ngerti maksudnya? Kalau nggak ngerti tidak apa-apa. Karena alirannya beda. Bedanya di mana? Ya, nanti selama pelajaran kitab ini kurang lebih 3-4 tahun, jenengan yang nita ini kewajibannya yang mendengarkan. Dititeni apa? Menyimpangnya di mana kitab ini? Gitu loh. Merusak persatuan umat Islamnya di mana? Ya. Merongrong negara kita di mana? Ini yang saya sudah di mana-mana saya omongkan begitu. Bahwa orang Islam itu jujur, pikirannya, hatinya, imannya gitu. Kalau mempelajari buku kitab ini itu pikirannya jernih, enak. Oh ini salah Pak, tidak sesuai dengan ini macam-macam lah itu. Ya. Nah, begitu maksud saya. Tapi kitab ini sudah kita coba kemarin pada bulan apa? Ramadan. Ya, tapi jangan lupa itu ya. Enggak apa-apa lupa. Itu wajar kalau manusia. Wes, sekarang saya mulai kelanjutannya yang kemarin. Kemarin sudah diterangkan, kemarin di Ramadan itu 2 kali. Pertama membahas tentang Al-Firqah An-Najiyah. Al-Firqah An-Najiyah itu keterangan bahwa ini ada konsep golongan yang selamat. Nah begini ini bukan berarti menunjukkan yang tidak mempelajari kitab ini tidak selamat, enggak. Loh ini kan sudah kadang keliru pemikirannya. Tapi maksudnya apa itu? Memberikan pedoman bahwa inilah berdasarkan Quran dan hadis yang didhawuhkan Rasulullah itu, kalau orang ingin selamat
ini menurut konsep kitab ini. Tidak menutup kemungkinan menurut kitab yang lain, hanya saja variasinya, keterangannya berbeda. Tapi hakikatnya apa? Ada kesamaan. Ya. Kemudian kemarin Ramadan juga sudah dibahas mengenai apa? Minhaj al-firqah an-najiyah. Kalau orang mau menempuh jalan golongan yang selamat, ini. Ya karena Ramadan dengan sekarang kan sudah berapa bulan itu. Ya. Misalkan adalah al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillah wa kalami Rasulillah khinal tiza wal ikhtilaf. Banyak istilah bahasa Arab. Tapi bukan untuk gagah-gagahan, enggak. Memang isinya kita begitu. Nanti kan dibahas ya. Golongan yang selamat itu salah satunya tadi ya sebutkan ya. Ta'udu ila kalamillah wa kalami Rasulillah khinal diza wal ikhtilaf. Golongan yang selamat itu adalah kembali kepada dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat dalam masalah agama. Ngerti maksudnya? Halo? Ini suaranya separuh hilang ini Pak. Saya Pak Mariati ini jadi ngaji apa enggak? Ya, tetap aja Ustaz. Ya. Jadi ini saya suaranya hilang ini karena minum jus yang sirup itu. Saya nggak biasa. Saya sudah bilang sama jamaah jangan minum dingin walaupun sepanas apapun di Madinah maupun di Mekah ya. Tapi saya sendiri disuguhi istri saya jus gitu loh, diambilkan di hotel itu. Ya, tapi karena panas tak minum. Hanya dua gelas kecil itu. Waduh ini kena ini. Padahal saya nggak pernah itu. Nah, itu urusannya Allah bukan. Ya. Jadi bukan terus ngerekes ndak enak batuk ndak. Ya faktor itu. Ya. Ya, jadi inilah golongan yang selamat itu indikatornya salah satunya itu. Makanya tadi saya suruh niteni panjenengan itu ngaji ini. Ya. Karena sayup-sayup saya dengar ada orang mohon maaf rada agak tidak cocok dengan kitab ini. Tidak cocoknya di mana? Ya. Nah, kalau di tempat yang lain ada 30 orang yang ngaji, ya. Orangnya tetap tidak berubah-berubah. 34 apa ya? Tidak berubah-berubah. Tempat duduknya saja sama. Iya. Karena disponsori oleh salah seorang sahabatnya, wis ngaji di tempat saya. Itu sudah 5 tahun saya ngaji di situ. Tempat duduknya itu pancet nggak berubah. Semuanya bawa kitab. Ya. Saya suruh niteni kata per kata, baris per baris, kalimat per kalimat, alinea per alinea, halaman per halaman. Salahnya di mana? Yang merongrong persatuannya di mana? Nah, itu nanti kita. Kemudian ada lagi keterangan al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalami Rasulillah ya ala kalamillahi wa kalami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang selamat ini saya beri contoh 2 saja yang sudah dibahas dulu itu loh. Halo? Ini kan mengingatkan itu. Golongan yang selamat indikatornya adalah tidak mendahulukan la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa ala kalami Rasulillah. Tidak mendahulukan ucapan seseorang, dawuhnya seseorang di atas dawuhnya Allah dan dawuhnya siapa? Rasul. Loh ini kan enak saja toh. Oh, kalau kita itu ingin selamat dunia akhirat yang didahulukan dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasulullah. Jawabannya iya. Loh kan mana itu kelirunya.
Lah kata guru saya begini. Lah kalau kata gurumu itu berlawanan dengan kata Nabi, yang dipakai kata siapa? Nabi. Loh, kan enak gitu Pak caranya. Nah, begitu. Sekarang saya lanjutkan bahasanya, judulnya tentang apa? Makna la ilaha illallah. Ya. Loh, la ilaha illallah aja kok dimaknai. Nah, makanya kita bisa merespon nanti ya. Makna la ilaha illallah. Apa maksudnya? Kalimat la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi. Atau maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Yang perlu dikatutkan itu apa? Kok dikatutkan? Katut itu kan bukan bahasa Indonesia ya. Yang perlu diikutkan di dalam memberi makna la ilaha illallah itu adalah yang berhak diapakan? Disembah. Kecuali siapa? Allah. Adik-adik jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di masyarakat kan begitu kan? Apa Mas? La ilaha illallah. Wah, tidak ada Tuhan selain dari Allah. Kata siapa? Itu kata orang-orang. Loh, jangan kata-kata orang-orang. Kata Nabi. Nah, ini loh maksudnya kitab ini begini. La ma'buda. Tidak ada zat atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Ilah. Ilah itu apa Pak? Bahasa Arab itu mohon maaf, ada yang ilah, ada yang ilah. Bedanya? Ya beda Ustaz. Lah ya bedanya apa ya? Beda kok. Kalau ilah apa artinya? Kecuali. Kalau ilah wes itu aja wes. Gak usah rumit-rumit gitu aja. Nah itu la ilaha illah, bukan apa? Ilah. Enak Pak ya. Mudah-mudahan besok anak cucu kita dimudahkan oleh Allah SWT mempelajari bahasa Arab ya. Siapa tahu nanti anak muda-muda kita itu banyak yang cacisus bahasa Arabnya ya kan. Ya. Sekarang banyak ada apa namanya istilah-istilah apa hijrafas. Ada hijab ya? Apa hijrafas itu Pak? Adik-adik itu yang agak beda, ada hijrafas, ada apa? Hijabas. Ngerti maksudnya? Oh enggak ngerti enggak apa-apa. Anak-anak muda, komunitas-komunitas anak muda membuat konsep baru tentang Islam gitu loh Pak maksudnya. Bukan merubah ajaran Islam, enggak. Tampilannya berislam itu loh. Ya. Ah itu. Tapi ada yang enggak setuju juga, ya enggak apa-apalah itu. Kita lanjut Pak ya. Nanti kalau ganjaran Pak ngaji ya. Ngerasani orang ya. Jadi la ilaha illallah tadi la ma'buda illallah. Di dalam kalimat fiha nafzul ilahiyya an ghairillah wa itsbatuha lillahi wahda. Nah, ini pakai istilah bahasa Arab. Ya. Ini kalau diomongno bendino kan ya sudah hafal lama-lama. Fiha di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafyul ilahiyah, menafikan, menyatakan tidak ini, tidak itu, tidak sana, tidak ini, bukan benda, bukan barang, semuanya tidak. Loh Pak Ustadz, kalau tidak itu terus sopo? Ilah tadi apa? Kecuali Allah. Itu nanti implementasinya orang kalau sudah la ilaha illallah, Pak kok sampai masih hidup? Oh tidak ada yang memberi hidup kecuali Allah. Jadi kan kok enak tindak ke masjid? Oh tidak ada yang membuat saya gampang kecuali siapa? Allah. Jadi kan kok enak bisa beli ini beli. Oh tidak ada yang memudahkan saya rezeki saya kecuali siapa? Sehingga tidak ada orang bilang apa? Sampai kok enak apa namanya sehat. Tak gegoes terus mas makanya sehat. Tidak ada. Walaupun ini keterangannya agak panjang.
Tapi konsepnya pakai itu tadi. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Waduh, kalau orang ini bisa memaknai itu lalu sikap hidupnya seperti kalimat la ilaha illallah, hidup itu pasti enteng. Sampean kok punya jabatan? Walah Mas, ini hanya amanatnya Allah saja. Makanya saya ini harus jujur dengan jabatan itu. Jangan-jangan dengan jabatan itu saya memudahkan masuk neraka malahan. Ya, gitu loh Pak maksudnya Pak. Sampean kok enak punya mobil ini, wis dimudahkan sama Allah semuanya itu. Mudah-mudahan saya bisa menerima amanat itu dengan sebaik-baiknya. Loh kok begitu? Ya karena saya sudah la ilaha illallah. Maksudnya ini semuanya bersumbernya dari Allah. Loh tapi sampean kan kerja. Iya, banyak orang bekerja kayak begitu nggak bisa dimudahkan oleh Allah seperti saya ya. Nah, gitu loh. Ya. Kemudian berikutnya, mengapa kok dimaknai la ilaha illallah? Apa ada perintahnya? Ada. Apa perintahnya? Fa'lam, terusnya apa Pak? Annahu la ilaha illallah. Surat apa itu Pak? Orang kita itu biasanya tidak titen surat apa, ayat berapa itu. Tapi kalau saya mulai dari afdhalul dzikri fa'lam annahu, terus nah, nek ngono apa samane? Apa latihannya begitu? Ya. Itu sudah diperintah sama Allah di dalam surat Muhammad supaya la ilaha illallah itu di breakdown, diurai. Bukan hanya dilafalkan. Oleh Departemen Agama diterjemahkan, ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi kata kitab ini maknanya fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Menguraikan makna la ilaha illallah di dalam kalimat surat Muhammad ayat 19 itu tadi, ya, ayatnya pendek, fa'lam anna la ilaha illallah itu tadi menguraikan makna-makna apa itu, makna la ilaha illallah. Perhatikan, hukumnya wajib. Saya ulangi, hukumnya wajib dan harus diapakan? Didahulukan di atas seluruh rukun Islam yang lain. Saya tanya panjenengan, ini pasti bisa jawab semuanya. Kalau nggak bisa ya kebangetan ya. Ayo Pak, rukun Islam itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, haji. Mudah-mudahan kita sudah melaksanakan dengan genap ya, menurut kehendaknya Allah SWT. Kata kitab itu tadi, fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Memberi makna la ilaha illallah tadi yang pertama tadi Pak, hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Oh, kalau begitu yang didahulukan syahadatnya apa sholatnya? Halo? Syahadat. Oh, kalau begitu yang didahulukan syahadatnya apa zakatnya, apa puasanya, apa hajinya? Syahadat. Tapi bukan hanya dilafalkan, kata kitab ini. Loh, Ustaz, kalau enggak dilafalkan diapakan? Diuraikan. Diapakan Pak? Tak kasih contoh. Ini enggak boleh ngantuk loh Pak, serius ini soalnya. Halo, temenan ya. Enggak boleh, tapi santai aja gitu. Tak kasih contoh. Apakah persoalan riya orang syirik kecil itu bagian dari uraian makna la ilaha illallah? Jawabannya iya. Lah kalau orang tidak mengerti riya terus sholatnya gedu, mohon maaf, ada kemungkinan sholatnya ada indikasi riyaknya enggak? Kata Nabi ada. Apa? Rajulun yusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholatnya diperindah, diperbagus karena tahu dia dilihat orang. Lah yang sholat itu bukan jamaah saja. Pak Ustadz juga sholat ya Pak?
Pak Kiai juga sholat, orang biasa kayak panjenengan sholat, pejabat juga sholat enggak? Kalau tidak ngerti tentang riya, ada kemungkinan sholatnya ada riyanya Pak. Nah itu yang dikhawatiri Nabi. Makanya Nabi berpesan, diterjemahkan dalam kitab ini, oh kalau begitu syahadat dulu mas, harus dikuatkan supaya sholatnya juga apa? Baik. Nah ini maksudnya itu di situ. Ibu jenengan urut setelah syahadat sholat terus apa? Zakat, termasuk sedekah enggak Pak? Iya. Nah ini sedekahnya panjenengan semuanya jadi nyaman masjidnya itu ya. Kemarin kan enggak ada karpetnya Pak ya. Iya, kalau enggak ada karpetnya saya itu kalau sholat kaki saya itu di delamaannya itu ngejer Pak. Nah ini enggak ngejer tadi itu ya. Ya. Itu kan orang semuanya infak sedekah di mana-mana. Naudzubillah, bisa terancam tidak ada dapat pahala karena di dalam sedekahnya ada apanya? Riya. Berarti yang didahulukan disuruh sedekah apa diterangkan tentang tauhidnya dulu? Nah, inilah maksudnya fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Maka syahadat dengan maknanya itu dahulukan. Nah, makanya jenengan itu belonjonya mestinya belonjo kitab tauhid. Saya ini ngumpulkan kitab tauhid ada 13 kitab entah apa itu. Lah kita terangno siji-siji kapan marine iku. Jangan-jangan orangnya sudah habis, kitabnya belum habis. Anak saya suruh belajar tauhid gini. Ya. Nah nanti kalau bapak enggak ada kitab-kitabnya ini gimana? Sopo sing maca bahasa Arab iki? Gampang Pak, gampang piye? Diweno wong. Ya mudah-mudahan anak cucu kita Pak ya. Orang itu bergilir Pak. Dulu putranya ini bisa bergilir putranya yang lain kan begitu kan? Allah itu loh membagi begitu ya. Wes, saya lanjutkan sekarang. Kemudian makna la ilaha illallah tadi kata Rasulullah, wa man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Oh, kan enak itu Pak. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, masuk apa Pak? Masuk surga. Ini kan sudah jannah Pak ya. Tapi raudhatul jannah. Ya. Tapi ini nanti masuk dakhalal jannah. Tak tanya panjenengan. Insyaallah apa pasti? Loh, Nah iya, insyaallah apa pasti? Sampeyan kok gak pede. Insyaallah apa? Pasti Pak. Ustaz pasti masuk surga? Pasti Pak. Loh, Pak Ustaz kok memastikan? Loh bukan saya yang memastikan, wong Nabi kok yang memastikan. Masa gak percaya sama Nabi? Asal kalimat la ilaha illallah yang keluar dari lisannya itu orang itu apa? Ikhlas. Dan sekarang saya tanya, jenengan sudah ikhlas gak? Kalau saya ditanya sudah Pak. Ikhlas Pak Ustaz? Ikhlas. Ukurannya ikhlas apa? Ukurannya ikhlas enggak. Apa itu? Ini diketahui syirik tinggal. Ini diketahui syirik tinggal. Ini diketahui syirik berlawanan dengan la ilaha illallah tinggal. Lah kalau yang ditinggalkan itu kesirikan semuanya, tinggal yang dipakai apanya? Tauhidnya, yaitu apa? La ilaha. Dibawa sampai mati enggak Pak? Bawa mati membawa kalimat tauhid, akidahnya benar. Syiriknya buang jauh-jauh. Masuk surga enggak? Masuk Pak. Saya sudah terangkan itu ya berapa tahun yang lalu itu ya. Man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Enggak usah ragu Bu.
Siapa yang tauhidnya benar, mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Itu maratibul a'la, Pak, tingkatan orang paling tinggi. Dan itu bukan karangan saya, dan itu bukan karangannya para ulama, dan itu adalah hadis. Nah, tinggal sekarang hidup kita itu harus diisi dengan penguatan akidah. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan apa? Syirik dengan berbagai macam bentuknya. Di sini nanti diterangkan semuanya, Pak. Ya. Ini kitabnya kecil, Pak, ya. Tapi mentes. Ya, sampai lungset kabeh, ya. Nah, ini fotokopian, carinya wangel, enggak ada di Indonesia kitab ini, Pak. Ya. Dari mana, Pak Ustaz? Itu dari Arab Saudi. Loh, di sana kan Wahabi, Ustaz. Wahabi apa doai, Mas? Ya. Nah, gitu loh. Maka jenengan yang merasakan isinya kitab ini, jangan kata orang itu, jangan. Saya itu loh mendengarkan sendiri, dan ini bisa dibeli kitab ini. Ini loh bahasa Indonesianya. Sampai lungset ini, ya. Harganya cuma 30.000. Nah, kira-kira uang 30.000 itu awet mana antara kitabnya sama orangnya? Iya. Ya. 30.000, Pak. Beli pulsa cuma berapa itu? Dipakai 1 bulan. Ini sepanjang hidup. Wal mukhlis, yang namanya mukhlis itu kata kitab ini, ya. Walladzi yafhamuha. Faham maknanya la ilaha illallah tadi, enggak boleh nyembah-nyembah apa-apa tadi, ya. Wa ya'malu biha, mengamalkan. Pak Ustaz, ini syirik apa tauhid? Oh, tauhid, Pak, lanjutkan. Saya mau pindah rumah ya, Pak Ustaz. Oh, enggak apa-apa. Kalau saya menyembelih kambing lalu saya ngundang teman-teman, nanti Pak Ustaz tak undang, itu syirik apa tauhid? Jawabannya? Pindah rumah menyembelih kambing, ngundang jamaah, Pak Ustaz diundang, tauhid apa syirik? Tauhid. Tauhid, Pak, ya? Tauhid, Pak, enggak apa-apa. Tapi kata orang-orang, ekornya suruh menanam di belakang rumah ya, Pak Ustaz. Syirik apa tauhid? Nah, begitu-begitu dihilangkan. Tak kasih contoh yang paling elementer, paling gampang. Terus kata teman lagi disuruh cari hari baik ya, Pak Ustaz. Tauhid apa syirik? Ini maknanya yang diamalkan itu, sampai itu ngamalkan apa? Ngamalkan tauhid apa mengamalkan syirik? Gitu loh maksudnya. Hanya sekedar pindah rumah saja, naudzubillah min dzalik, orang bisa menguatkan tauhid, orang bisa terjebak dalam perbuatan apa? Nah, ini maknanya mengamalkan itu di situ. Ya. Bukan hanya afdhalu dzikri fa'lam annahu. Nah, itu boleh, silakan aja. Tapi kalau cuma itu, mudah-mudahan tidak salah paham. Saya tidak alergi dengan orang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau cuma itu, maksud saya tidak diurai maknanya, menjadi tidak mengerti orang itu. Kemudian yafhamuha wa ya'malu biha wa yad'u ilaiha. Berikutnya, mengajak orang-orang itu kumpul. Mas, kumpul, dakwah. Loh, saya enggak bisa ceramah. Oh, ceramah itu bukan dakwah toh. Saya menurunan beli kitab kasihkan orang itu juga dakwah. Betul, Pak, ya? Wa yad'u ilaiha, mengajak orang mengamalkan syahadat. Loh, tapi kok sekarang syahadat itu katanya rodok dimusuhi, Pak, ya? Ngerti maksud saya? Ditulis di sini boleh enggak, Pak? La ilaha illallah. Di pinggir-pinggir ini boleh? Ditulis di kacanya mobil boleh? Ditulis di kain sekian kemudian dikasih tiang boleh? Lalu dipasang berjajar-jajar dari sana sampai sana. Boleh? Ada yang kebakaran jenggot? Nah, contoh nih. Ini saya omongkan. Salahnya di mana tauhid la ilaha illallah itu? Wong itu milik kita yang masa. Salahnya di mana?
Kelirunya di mana? Itu yang akan kita bawa mati. La ilaha illallah bukan tulisannya keimanan kita, tapi disimbolkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh ditulis di sini, boleh ditulis di situ, boleh. Nah, gitu maksudnya. Jadi yafhamuha wa ya'malu biha, memahami. Lah dari mana memahami kalau tidak ngaji atau baca sendiri? Saya yakin kalau didumi kitab ini enggak kok bermoco mungkin Pak ya. Kira-kira ya. Betul Pak nggih? Iya. Enak mendengarkan Pak. Iya toh? Jadi makanya enggak usah beli kitab. Boleh Pak. Boleh dihadiahkan, boleh disedekahkan. Saya sering menerima itu. Ustaz, jamaah mana yang butuh kitab? Sering gitu. Ya, wis. Di Sidoarjo itu Masjid Al-Milah saya membagi 300, tapi ibu-ibu ya ibu. 300 kitab tauhid. Tapi bukan ini, kitabnya kecil. Salah satu usul ya. Wis kita nambah kasih itu. Wa yad'u ilaiha, mengajak orang mengamalkan syahadat itu tadi, ya. Jadi ukurannya ikhlas adalah yafhamuha, memahami, wa ya'malu biha, mengamalkan maknanya, wa yad'u ilaiha, ya, mengajak orang untuk bersyahadat tadi. Qabla ghairiha, sebelum yang lain-lain. Jadi di dalam Islam itu ada kewajiban untuk mengembangkan kalimat tauhid dan mengajak siapa saja. Ya. Coba saya tanya dulu. Saya tanya panjenengan. Saya tanya gini. Siapa yang masih ingat, atau begini pertanyaannya. Kalau orang berdakwah, lalu ada orang satu saja diberi hidayah sama Allah, orang yang berdakwah ini dapat bonus apa menurut hadis? Ada yang ingat gak? Dapat apa Pak? Loh ya, pahala itu sebesar apa itu? Sayub ada yang menyebut apa Pak? Sebesar? Ya wis, saya menjawab Pak, saya benar kok Pak. Jadi kata Nabi, kalau ada orang ya berdakwah ya, terus ada satu orang diberi hidayah oleh Allah akibat usahanya orang ini. Orang ini nih dapat nilai bonus pahala senilai unta merah. Sudah diterangkan apa belum? Mudah-mudahan tidak nggoroi saya. Ya, mungkin tempat yang lain. Nabi itu gini Pak, sampai sumpah itu. Kalau enggak penting enggak mungkin Nabi itu sumpah. Potongannya hadis, wallahi ya Ali la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Demi Allah Ali, kalau kamu berdakwah ada satu orang saja diberi hidayah sama Allah, itu kamu dapat bonus senilai unta merah. Loh kok unta merah Pak Ustadz? Itu bahasanya Nabi, bahasa hadis 1400 tahun yang lalu. Mekah Madinah belum kayak sekarang. Ya. Kalau dikeruskan unta merah itu sekarang kira-kira kendaraan senilai berapa Pak? Ada mobil harganya 10 miliar Pak? Saya tidak tahu karena nggak pernah beli, kan begitu kan? Lah kalau krusnya itu di situ ya sampai 10 miliar nilainya unta merah tadi. Lalu rata-rata orang Indonesia itu tidak ada yang setelah bekerja sekian puluh tahun lalu dapat pesangon atau tabungan sampai 10 miliar. Tidak mungkin saya selama hidup saya dapat uang segitu. Maka ini maksudnya, maka lakukan saja dakwah. Kalau ada satu orang diberi hidayah, maka kita dapat senilai apa tadi? 10. Kalau itu krusnya unta merah tadi sama dengan mobil seharga 10 miliar. Ini kira-kira kalau dirupakan duit rupiah atau real, banyak orang berebut nggak Pak? Berhubung tidak dalam bentuk nominal, ya terserah padamu kan begitu ya. Saya lanjut. Jadi ikhlas tadi saya ulangi, ini bahasanya tak ulang-ulangi. Yafhamuha wa ya'malu biha wa yad'u ilaiha, mengerti maknanya syahadat, mengamalkan
Jadi jangan dilafalkan tok, bukan melafalkan, mengamalkan. Mengajak orang bersyahadat. Nah, begitu ya. Kemudian contoh berikutnya yang disebutkan oleh Nabi ketika pamannya Rasulullah mau wafat. Nabi datang ke situ. Ada yang pirsa Pak? Siapa pamannya Nabi yang menjelang wafat Nabi datang ke situ tadi? Abu Thalib. Ternyata nama Abu itu sekarang dipakai di mana-mana Pak. Di Indonesia misalkan ada Abu Sufyan kok ada nama Abu Sufyan. Nah, dulu ada teman saya Abu Rohiman. Saya main senangnya Abu Jandar. Ya. Kalimat itu la ilaha illallah ternyata oleh Rasulullah itu dikuatkan kepada pamannya yang menjelang wafat. Namanya Abu Thalib tadi. Perhatikan dawuhnya Rasulullah. Lamma hadarat Aba Thalib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib menjelang wafat, Nabi datang ke situ, lalu di situ ada dua orang kafir, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Jadi ini Abu Thalib tokoh kafir mau menjelang meninggal, Nabi datang ke situ, tapi di situ sudah ditunggui dua orang kafir, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Apa kata-katanya Rasulullah kepada pamannya? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajulaka biha indallah. Paman, kata Rasulullah, lafalkan la ilaha illallah. Loh. Mudah-mudahan besok-besok Pak panjenengan dan saya kalau menjelang wafat bisa melafalkan apa? La ilaha illallah. Tapi jangan kesusu Pak. Jangan kesusu itu kalau melafalkannya ya harus sekarang Pak. Mengamalkan itu tadi. Ya. Nabi paman lafalkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat itu aku bisa membela engkau di hadapan Allah. Coba Pak ya. Jadi jenengan itu dibela sama Allah berdasarkan ini nanti. Ya. Dua orang ini menghalang-halangi supaya Abu Thalib tidak membaca apa? La ilaha illallah. Apa kalimatnya dua orang ini? At-targhabu an millati Abdul Muthalib. Abu Thalib, sampean kalau ikut Muhammad baca la ilaha illallah berarti sudah mengkhianati agama nenek moyang. Makanya la ilaha itu dimusuhi banyak orang itu karena ini dianggap radikal. Oh, radikal la ilaha. Enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh. Memang benar. Yang salah-salah enggak boleh. Ya. Fa'ada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi mengulangi lagi wong pamannya kok. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajulaka bi anda Allah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Ini motong enggak boleh. Ya. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Abu Thalib kalau sampean baca la ilaha illallah mengkhianati agama nenek moyang. Nah, sekarang saya tanya. Ya. Apakah Abu Thalib tidak membaca la ilaha itu karena tidak bisa ataukah tidak mau? Halo? Jangan dijawab, enggak tahu Pak Ustaz, tanyakan Abu Thalib. Enggak mau, Pak. Dua, andai kata Abu Thalib tadi membaca la ilaha illallah, fasih mana antara Abu Thalib sama kita? Fasih Abu Thalib. Tiga, mengapa Abu Thalib tidak membaca la ilaha illallah? Ada tiga jawaban. Satu, tidak dapat hidayah dari Allah. Nah, kalau sudah ini otoritasnya Allah, wewenangnya Allah. Makanya orang yang masih lengket dengan hidayahnya Allah, tahu kebaikan, ikut dan sebagainya, ini luar biasa Pak. Ada orang cerita saya, Ustaz saya ketipu enggak lebih dari 50 juta. Oh musibah kecil Mas. Loh ya apa sih Pak Ustaz, 50 juta kok musibah kecil? Musibah besar itu kalau hidayahnya hilang. Benar Pak? Kalau hidayahmu hilang itu musibah besar. Lebih besar lagi kalau orang mati tidak masuk surga. Benar Pak ya?
Iya. Ya. Enak orang Islam itu. Jadi yang pertama tidak membaca syahadat tadi apa? Tidak dapat apa? Hidayah. Yang kedua gengsi. Panjang ini keterangannya Pak. Makanya orang Islam sekarang itu tidak boleh. Jadi ada orang yang mungkin pendidikannya lebih rendah ya, tapi ngomongnya benar. Boleh kita terima Pak omongannya Pak? Kon apa pangkatmu adek nuturi aku barang nih. Nggak boleh. Ya. Saya di majelis taklim yang mana begitu menerangkan begini itu ada orang mengingatkan saya. Tapi tidak langsung lewat takmir, buat tulisan panjang di WA dikirim ke saya. Oh ya, terima kasih. Orang yang ketemu saya tak ajak salam. Terima kasih Pak. Walaupun saya ini disebut ustadz ya, tapi kadang-kadang juga keceplosan ada yang salah. Ya. Bisa Pak ya, begitu ya? Bisa. Jadi enggak boleh ada gengsi-gengsian. Saya tidak bilang gini, saya itu sudah mempelajari sekian puluh kitab tauhid. Sampean hafal berapa? Enggak. Loh, enaknya jadi ini kekuatan tauhid itu di situ ya. Jadi yang kedua tadi gengsi. Yang ketiga, ini Pak yang paling berat. Ini yang dua tadi boleh ngantuk, yang ini enggak boleh. Apa ini? Ya. Karena konsekuensinya la ilaha illallah itu menggugurkan semua kesyirikan. Ngerti maksud saya? Ini yang Abu Thalib berat. Kalau pakai cara Jawa, loh, aku nek ismuni la ilaha illallah kan ndak oleh ini, enggak oleh ini, enggak oleh ini kan. Iya. Sorry aja. Nah, inilah yang orang kadang salah paham itu. Dikiranya konsep syahadat tauhid ini kemudian selalu menohok orang, selalu menyalahkan orang. Enggak. Makanya tadi di awal saya katakan, tolong kitab ini dicek kebenarannya, kata per kata, kalimat per kalimat, alinea per alinea, halaman per halaman. Nanti majukan di sini kekeliruannya di mana. Ya. Jadi begitu pentingnya makna la ilaha illallah sampai Rasulullah tadi mengajak pamannya menjelang wafat untuk melafalkan apa? La ilaha illallah. Masih ada waktu, Pak? Masih sedikit apa masih banyak? Tadi saya lihat jenengan sebelum jam 4 sudah di sini. Betul Pak ya? Apa enggak capek duduk terus? Iya apa tidak? Tidak. Apa sampean tidak kasihan saya? Nah, kita lanjut. Ini makna la ilaha illallah berikutnya oleh penulis kitab tauhid ini diberi keterangan apa? Baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Mukarramah. Nabi itu berdomisili di Mekah selama 13 tahun. Yad'ul Arab qailan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah. Selama 13 tahun periode Mekah, Nabi selalu mengajak umatnya untuk melafalkan apa? La ilaha illallah. Oh Pak Ustadz, kalau begitu dakwahnya Rasulullah itu yang utama dan pertama adalah dakwah apa? La ilaha. Nah, saya selipkan sedikit. Ini bukan politik praktis, saya bukan orang politik. Indonesia ini punya ketuhanan yang Maha Esa, betul Pak? Rumusan itu sebelum ketuhanan Maha Esa semula adalah punya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu rumusan tanggal berapa? Tanggalnya kok 22 Juni 1940 sebelum apa? Merdeka. Begitu ada deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sahabat-sahabat kita yang tidak beragama Islam keberatan. Loh, ngapain kok umat Islam tok? Ya, karena di situ tadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU saat itu ikut mendirikan negara, ya, maka dirubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan yang lain-lain tadi 7 kata atau 8 kata tadi dihilangkan. Tapi mereka sepakat bagi umat Islam ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya apa? Tauhid.
Nah, kok mau dilarang gimana sih Mas Bro, kayak gitu loh. Nanti maksud saya Pak ya. Jadi tauhid ini di negara kita punya landasan hukum enggak? Ada. Jadi bukan ini mau menjauhkan masyarakat kita, bangsa dan negara dari nilai-nilai tauhid, enggak, justru dikuatkan orang mempelajari tauhid itu. Coba jenengan buka Undang-Undang Dasar 1945. Sudah dibuka, Pak? Undang-undangnya aja enggak punya, Pak. Ya, pasal 29 ayat 1. Apa itu? Sengaja, Pak, saya cari itu. Negara berdasar atas ketuhanan yang maha. Coba itu. Dan harus diomongkan supaya orang itu ngerti. Oh Pak Ustadz, kalau begitu landasan kita itu tauhid benar. Implikasi daripada la ilaha illallah itu mestinya mulai dari orang nomor 1 sampai 71 ngomong itu terus bendino. Dan konsep tauhid itu bukan merusak tatanan masyarakat, enggak. Justru menguatkan konstruksinya masyarakat itu. Jadi Rasulullah selama 13 tahun di periode Mekah selalu yang dikuatkan pakai apa? La ilaha illallah. Tapi reaksinya orang Arab waktu itu, ya, ilahan wahidah, hanya Tuhan yang satu. Ya. Maksudnya apa? Begitu Nabi mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, nyembah ini, reaksinya, kenapa Muhammad kok hanya mengajak kepada Tuhan yang satu? Nah, di situ loh. Ini yang direaksi orang Arab. Ternyata reaksi itu ya sampai sekarang itu. Li'annal Arab fahimu maknaha wa anna man qalaha la yad'u ghairallah. Karena orang Arab itu langsung menolak saat itu karena dia mengerti kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah maka tidak boleh menyembah apa saja dan siapa saja kecuali siapa? Allah. Makanya tadi saya katakan ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai landasan kita bersepakat berbangsa dan bernegara. Salah satu daripada 5 prinsip yang ada di dalam Pancasila itu. Coba saya pancing panjenengan. Kalau enggak setuju enggak apa-apa. Halo? Sebelum wabillahi taufik wal hidayah. Sampean setuju enggak dengan statement saya? Kalau enggak setuju enggak apa-apa. Wong ini pengajian. Dan ini bukan rapat DPR. Rusaknya tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara dalam sudut pandangan akidah dimulai dari adanya kesyirikan kepada Allah. Setuju? Ya enggak boleh emosi, setuju. Setuju Pak ya? Uraiannya banyak nanti Pak. Syirik itu bukan hanya patung disembah-sembah saja, banyak variasinya, nanti kita ketemu. Tapi statement itu harus menjadi milik kita dulu. Dan saya sudah omongkan di masjid-masjid. Kalau salah lisan saya, tolong saya diingatkan. Tolong saya diingatkan. Saya punya argumentasi. Rusaknya tatanan masyarakat bangsa dan negara ini bermula dari adanya kesyirikan. Dari sudut pandangan apa? Tauhid, iman kita. Gimana Pak Ustadz uraiannya? Ya nanti lain kali, enggak sekarang Pak. Wong panjang kok. Iya, disitulah makanya kata kitab ini fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya harus wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Ya, saya bisa mengumumkakan itu. Kenapa? Kok tauhid itu sebagai landasan utama membangun masyarakat bangsa dan negara? Dan mengapa syirik itu merupakan biang kerok dari semuanya persoalannya masyarakat? Ada uraiannya Pak. Ya, enggak boleh ngawur. Nah kok dimusuhi yang keliru. Supaya tidak terjebak dalam situasi emosi, maka diakhiri sampai di sini saja. Ada yang dibahas Pak? 1, 2? Nggih, monggo. Kalau tadi disampaikan daripada persoalan itu adalah alasannya bahwa kita wajib mencari
Ada perkataan kullu amal bila ilmin masdudatun atuwa. Gimana? Yang tidak disertai ilmu masdudatun atuwa. Apa itu? Ya. Yang semakna dengan itu di Quran ada wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu tanpa ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan itu semuanya akan ditanya sama Allah SWT. Dalam kitab Salatsatul Usul ada rumusan begini, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku umat Islam, wajib bagi kita itu untuk mengetahui tentang 4 hal. Ini kitab yang berbeda. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Nah, ini al-ilmu. Ilmu tentang apa? 1, ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatu nabiyhi, mengerti tentang nabinya. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang agama Islam. Semuanya bil adillah, pakai dalil. Oh Pak Ustadz, kalau gitu kita mengerti agama Islam harus pakai dalil. Ya. Ya. Kalau nggak pakai dalil, namanya bukan agama. Kalau nggak pakai dalil, ya. Kalau pakai kitab, ya tergantung kitabnya. Kalau kitab Fathul Jari nggak boleh. Maksudnya apa Fathul Jari? Jari-jari ini. Nah. Ya. Ini bukan nama kitab Pak, itu guyon ya. Ya. Betul itu. Al-Bukhari menulis al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum orang itu berucap dan beramal. Jadi ilmu itu adalah di dalam Islam mendapat tempat yang luar biasa. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Ilmu itu ibarat barang yang hilang dari kaum muslimin. Namanya barang hilang dicari enggak Pak? Cari. Nah, makanya jangan kalau tidak di Mekah dan Madinah, orang majelis taklim itu berhenti ketika ada azan tok. Iya. Begitu maghrib, misalkan begitu ya, ngajinya antara asar dan maghrib ya. Begitu Allah azan ya, berhenti. Ya ngaji di depan-depan gini, di syekhnya duduk itu. Nanti setelah ada jeda antara azan sama iqamah, ya, dilanjutkan lagi. Diperbandingkan antara salat sunnah dengan taklim, pahalanya banyak mana? Apakah salat sunnah apa taklim? Taklim. Benar itu Pak. Ya. Di situ loh, di Islam dapat tempat yang luar biasa ilmu itu. Wallahu a'lam. Nah begitu. Gitu Pak ya. Ada lagi Pak? Kelihatannya nggak ada. Oh ada. Ustaz mengatakan bahwa sakit tenggorokan suara kadang-kadang minum es. Bolehkah menurut tauhid kita mengatakan seandainya nggak minum es tidak sakit? Iya tadi sudah kadang keceplosan tadi. Itu ada sebab musababnya iya, tapi sebab yang utama ya mungkin saya tadi lupa. Alhamdulillah Allah memberikan ujian. Cuma ujiannya Allah itu kan ada sebab musababnya. Gara-gara minum es. Bukan itu yang ditanyakan gara-garanya. Kalau itu sudah jelas disepakati kan berdasarkan teori ilmu. Yang ditanyakan boleh enggak ngomong andai kata tidak minum tidak sakit. Sekarang saya tanya dulu sebelum saya jawab. Menurut akal benar enggak? Menurut akal. Andai kata tidak minum es tidak sakit. Menurut akal benar enggak? Betul. Menurut tauhid enggak boleh. Tapi saya tadi kan enggak ngomong gitu kan? Bisa direkam lagi, bisa dicari. Enggak ngomong gitu kan saya lah. Bukan andai kata tidak minum, kan enggak begitu tadi ya? Enggak. Ya sudah. Tak kasih contoh yang ekstrim ya. Saya masih supaya gampang ya. Putranya Pak Gubernur yang dulu itu loh Pak ya. Ketika di Swiss kemudian ikut bluron di kali mandi, wafat kan begitu kan? Boleh enggak kita mengatakan
lapo kok ate adus. Andai kata tidak mandi, tidak mati. Baca di dalam kitab Tauhid yang lama itu bab 57, judulnya Maja'a fi Allau. Di dalam bab itu yang dibahas perkataan andai kata. Andai kata. Jadi kalimat andai kata itu bisa salah satunya kekeliruannya orang dipakai untuk apa? Ingkar bil qadarillah, ingkar terhadap qadarnya Allah. Sudah terjadi ya sudah. Jangan mengatakan andai kata tadi begini, hasilnya begitu. Jangan. Tapi ucapkan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini semuanya sudah takdirnya siapa? Allah. Begitu Pak nggih? Nah, nanti kita lanjutkan berikutnya lagi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.